Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa nuwasilu billahi ta'ala darsana fi 'ilmi at-tajwid wa sanatahaddatsu al-yawma 'an sifatil lin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya tentang sifat huruf. Kita sudah memasuki sifat huruf yang tidak memiliki lawan yang ketiga, yaitu sifat lin. Apa itu lin? Lin dalam bahasa Arab diambil dari kata lana yalinu linan, isim fa'alnya layyinun. Sifatnya lin, kemudian hurufnya layyin. Artinya huruf yang memiliki sifat lin. Apa artinya lembut? Dinamakan seperti itu, dinamakan sifat lin dikarenakan pelafalan yang mudah saat kita melafalkan huruf lin, tidak ada kesulitan. Kemudian juga dikarenakan makhraj yang terbuka, itulah kenapa disebut dengan lin, karena setiap huruf yang makhrajnya terbuka dilafalkan dengan mudah. Dan apa saja hurufnya? Yaitu waw dan ya sukun yang terdapat sebelumnya harokat fathah. Huruf waw dan ya berharokat, kita tahu dia kedua huruf ini dapat menerima harokat fathah, dhammah dan kasroh. Kemudian saat dalam keadaan sukun, kedua huruf ini, huruf waw sebelumnya dapat terdapat harokat dhammah, dan ini kebanyakan. Yang lebih banyak di Al-Quran adalah waw sukun sebelumnya dhammah. Dan terkadang datang harokat sebelum waw sukun fathah, yaitu saat dalam keadaan lin. Namun, apakah waw sukun bisa terdapat sebelumnya harokat kasroh? Apakah ada dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran bahkan kata ya terdapat ya sukun sebelumnya, waw sukun sebelumnya kasroh? Ya view gitu, atau q, miu, di waw sukun sebelumnya kasroh. Bahkan dalam bahasa Arab tidak ada waw sukun sebelumnya kasroh. Meskipun ada, dan kalaupun ada, maka orang Arab akan langsung merubahnya dengan alasan apa? Sulitnya perbedaan antara dari kasroh ke dhammah. Seperti itu. Oleh karena itu, dalam ilmu nahwu ada yang disebut dengan at-ta'azzur, as-siqal, yaitu perubahan harokat yang tadinya dhammah dirubah menjadi sukun. Kenapa? Karena sebelumnya terdapat kasroh. Contoh, jaro yajri. Kalau mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, maka harusnya jaro yajriyu, karena ujungnya ya, ujung yaf'ilu apa harokatnya? Dhammah, maka harusnya yajriyu. Nah, tapi sulitnya perbedaan riyu yajriyu Muhammadun, nah, susah. Nah, mereka akan mengganti harokat dhammahnya dengan sukun. Alasannya kenapa? Siqal, yaitu berat. Nah, di Al-Quran pun seharusnya ada waw sukun sebelumnya kasroh, yaitu dalam kata mizan. Mizan apa artinya? Alat timbangan. Apa asal kata dari mizan? Wazana yazinu, menimbang.
wazana, yazinu. Harusnya isim alatnya miu za, bukan mizan. Miuzan. Tapi karena sulitnya melafalkan miuzan, ya, miuzan, ya, dirubahlah huruf waw sukunnya menjadi huruf yang sesuai dengan harokat kasroh yang mudah dilafalkan. Apa berarti? Ya, mizan. Begitu juga dengan kata mi'ad. Apa asal kata mi'ad? Wa'ada ya'idu, aidatan, wa mau'idan. Maka seharusnya jika mengikuti wazan mif'al menjadi mi'ad, karena fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Wow. Mi'ad, mif'al menjadi mi'ad, tapi sulitnya melafalkan mi'u, makanya dirubah menjadi mi'ad. Seperti itu. Kemudian juga begitu juga dengan huruf ya. Saat ya sukun sebelumnya dapat menerima harokat kasroh, dan ini yang paling banyak dalam Al-Quran. Ya sukun sebelumnya kasroh. Namun terkadang datang harokat fathah sebelum ya sukun. Pertanyaannya, ada nggak ya sukun sebelumnya dhamma di Al-Quran atau bahkan dalam bahasa Arab? Ya sukun sebelumnya dhamma. Ada nggak? Coba lihat kata qala yaqulu. Bukan itu. Kita harus cari yang pertengahan katanya itu ya. Saro yasiru. Tahu fi'il mabniun lil majhul apa artinya? Jadi yang kita pasifkan, yang harusnya fi'il ini aktif. Aktif itu maksudnya fi'il fa'il. Jadi saya memakan itu aktif. Tapi kalau saya dimakan itu berarti pasif. Atau apel dimakan, itu harusnya aktifnya saya memakan apel, tapi pasifnya apel dimakan saya. Gitu, akal tuh at-tufahata. Kemudian dirubah ukilat at-tufahatu, apel dimakan. Gitu. Yang tadinya at-tufahata maf'ul atau objek, tapi di at-tufahatu ukilat at-tufahatu menjadi naibul fa'il, dan fa'ilnya yang tadinya akala ma'lum mabniyun lil ma'lum saat menjadi ukilat menjadi mabniyun lil majhul. Nah, pada kata saro yasiru, nah, saro alif yang di tengah ini aslinya huruf apa? Ya, dilihat dari fi'il mudhari'nya yasiru. Wazan fi'il mabniun lil majhul fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Jadi kalau saro harusnya apa? Sui ro. Sui ro. Sui ro. Saro yasiru artinya apa? Berjalan. Sirtu ala nahji artinya apa? Saya menempuh gitu. Saya menempuh atau saya melakukan hal yang sama dilakukan oleh orang itu. Sirtu ala nahjihi artinya saya menempuh jalan yang ditempuh oleh orang tersebut. Bisa jadi artinya itu menempuh berjalan benaran dengan kedua kaki, atau menempuh artinya berpandangan atau melakukan hal yang sama dengan
yang dilakukan oleh orang lain. Maka fi'il madhinya bukan suiro, tapi apa? Siro. Siro. Kayak gitu. Atau begini, memudahkan, apa bahasa Arabnya? Yassaro yuyassiru. Sayun yassiru artinya apa? Perkara yang mudah dilakukan, atau sedikit, bisa diartikan juga sedikit. Tapi kita ingin mengambil makna mudah. Syai'un yasirun, perkara yang mudah. Lalu memudahkan, bahasa Arabnya yassaro yuyassiru. Makanya yassarallahu lak atau yassarallahu amrak. Semoga Allah memudahkan urusanmu. Allahumma yassir, memudahkan. Atau dengan sinonimnya yang berasal dari kata yang sama, yaitu aisaro. Aisaro fi'il mudhari'nya gimana? Yusiru. Lihat, aisaro, fa'fiilnya apa? Di aisaro. Af'ala, dari wazan af'ala. Aisaro, huruf fa'fi'il. Ya, kan wazannya af'ala, fa'fi'ilnya berarti ya. Af'ala yuf'ilu. Nah, saat menjadi mudhari' berubah menjadi aisaro yusiru. Harusnya apa? Yui siru harusnya, karena jika yang menyelesaikan wazan harusnya apa? Yui siru. Tapi enggak, orang susah melafalkan dhammah setelahnya ya sukun, maka digantilah huruf depannya atau huruf waw yang harusnya ya sukun menjadi huruf waw, maka menjadi apa? Yusiru. Lalu saat ya sukun dan waw sukun terdapat sebelumnya fathah, maka ini dinamakan dengan sifat lin. Dan ini berbeda pembahasannya dengan mad lin. Mad lin dalam bentuk yang sama namun berada di akhir bacaan, yaitu saat terdapat setelahnya sukun. Tapi jika kita tidak mensukunkan setelah huruf lin, maka bukan mad lin, atau tidak mewakafkan bacaan pada huruf lin, maka itu bukan mad lin, hanya huruf hanya sifat lin gitu ya. Contohnya di sini ada khauf gitu ya. Khauf, kemudian qaum, kemudian al-bait, kemudian Quraisy gitu. Nah, pada empat kata ini disebut yang berwarna merah waw sukun sebelumnya fathah, ini disebut dengan sifat lin atau huruf lin. Belum bisa sampaikan kenapa dinamakan lin, karena kedua huruf ini dilafalkan dengan mudah. Mudah karena si makhrajnya tidak tertutup. Saat kita melafalkan au, tertutup apa enggak bibirnya? Enggak. Kemudian saat melafalkan ai, tertutup makhrajnya? Enggak. Maka salah saat kita melafalkan ai dengan menempelkan lidah. Meskipun itu iya-nya bertasydid, kita tidak boleh sampai menempelkan lidah. Gitu ya. Misalkan qul ayyu syai'in akbar. Qul, jangan ayyu syai'in, salah. Tetap suara bisa ngalir karena makhrajnya tidak boleh sampai tertutup rapat, jadi nggak boleh apalagi selain tasydid harus terbuka makhrajnya. Jadi itulah tentang sifat lin. Hurufnya apa aja? Nah, jangan lupa waw dan ya
sukun sebelumnya fathah.